Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan membacakan renungan Monsinyur Hadi Sumarta Okarem, Uskup Emeritus Keuskupan Malang dan Keuskupan Sorong Manokwari. Hari ini memasuki Minggu Paskah yang kelima. Dalam Injil menurut Yohanes, Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya, "Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Seperti lazim dilakukannya, Yesus memberikan secara sederhana kepada murid-muridnya pegangan hidup yang sangat berharga dan sangat mendasar, bukan hanya untuk kehidupan kita sekarang saja, melainkan juga untuk kehidupan kita kelak yang abadi. Dan hidup manusia yang baik dilukiskan bagaikan pokok anggur dan ranting-rantingnya yang selalu berhubungan dan bersatu, sehingga tidak akan kering dan dapat berbuah. Saudara-saudara terkasih, dalam Perjanjian Lama, hubungan antara kaum Israel dan Yahwe atau Tuhan digambarkan sebagai pohon anggur. Misalnya dalam Yesaya bab 5 ayat 1 menulis, "Kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya." Sedangkan Yeremia juga mengatakan, "Aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni." Dengan demikian, anggur dipandang sebagai lambang bangsa Israel. Tetapi harus diperhatikan bahwa lambang pokok anggur itu oleh para nabi dihubungkan dengan adanya ketidakaslian bangsa Israel. Israel di sana-sini mengalami kehilangan keasliannya, mengalami suatu degenerasi keaslian Israel. Menghadapi kenyataan itu, Yesaya melihat Israel menjadi sebagai kebun anggur yang tumbuh dan berkembang liar. Sedangkan Yeremia mengeluh bahwa bangsanya dianggapnya merosot menjadi pokok anggur yang palsu. Dengan latar belakang itulah dalam Injil Yohanes, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Pokok anggur harus benar, tulen, sejati, atau seperti seharusnya. Yesus mau menyadarkan orang-orang Yahudi akan situasi dan kondisi mereka yang sebenarnya. Kaum Farisi menganggap diri mereka sebagai ranting-ranting pokok anggur yang asli atau benar. Tetapi, seperti dikatakan oleh para nabi, mereka itu sudah merosot kualitasnya sebagai bangsa yang terpilih, bukan lagi sebagai pokok anggur yang asli. Menghadapi kenyataan seperti itu, Yesus menegaskan, "Akulah pokok anggur yang benar." Ibaratnya Yesus menegaskan, jikalau kamu menganggap dirimu orang Yahudi, bukanlah itu berarti bahwa kamu akan dengan sendirinya diselamatkan. Satu-satunya jalan yang dapat menyelamatkan kamu ialah kamu harus selalu memiliki hubungan erat dalam hidupmu dengan Aku. Sebab Aku ini adalah anggur Allah, dan kamu adalah ranting-rantingnya yang bersatu dengan Aku. Bukan atas dasar keturunan atau darahnya sebagai orang Yahudi,
melainkan hanya dengan memiliki iman dan kepercayaan kepada Yesus. Itulah jalan yang harus ditempuh untuk diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Bukan sarana, alat-alat atau syarat-syarat lahiriah atau jasmaniah yang dapat menjamin hubungan manusia yang benar dengan Allah, sehingga seolah-olah berhasil dengan sendirinya. Yang dibutuhkan ialah hubungan persatuan dan kasih rohani yang mendalam dengan Yesus Kristus. Hanya itulah yang merupakan jaminan hubungan dengan Allah yang benar dan pasti. Tinggal dalam Kristus. Itulah pesan Injil Yohanes kepada kita. Apa artinya tinggal dalam Kristus? Kita sebagai orang yang beriman Kristiani harus tinggal dalam Kristus, dan sebaliknya Kristus harus tinggal dalam kita. Secara konkret, dalam kenyataannya, kehadiran Kristus dalam diri orang yang secara resmi mengaku dirinya Kristiani tidak tampak. Berkat baptis, kita secara resmi berhubungan dengan Kristus, tetapi kenyataan itu tidak tampak maupun disadari. Sungguh, bersatu dengan Kristus bukanlah terjadi secara otomatis, melainkan merupakan suatu penghayatan. Terutama di zaman sekarang ini yang disebut maju dan modern, kita tergoda untuk berpikir, bersikap hidup, dan bertindak secara modern, namun sebenarnya itu hanyalah lahiriah yang serba tampak namun dangkal. Pengalaman hidup pribadi maupun di dalam masyarakat membuktikan fakta itu. Manusia menurut kodratnya adalah makhluk sosial. Setiap orang membutuhkan orang lain, tetapi ia juga dibutuhkan oleh orang lain. Hubungan yang baik antar sesama adalah hubungan persaudaraan. Hubungan persaudaraan yang tetap dan terpelihara serta berkembang akan berbuah sebagai hubungan kasih yang tidak terputuskan dan akan menjiwai segenap sikap dan penghayatan hidupnya. Nah, hubungan semacam itulah yang harus kita miliki terhadap Kristus. Inilah yang disebut tinggal dalam Kristus. Hanya dalam ranting-ranting yang tetap bersatu dengan pokok anggur, maka mengalirlah anggur yang murni. Ranting-ranting yang tetap bersatu dengan pokok anggurnya akan mengalirkan anggur yang asli. Itulah yang dipakai sebagai gambaran hubungan erat kasih orang Kristiani sejati dengan Kristus. Karena Kristus mengasihi semua orang yang percaya kepadanya, maka setiap orang yang sungguh mengasihi Kristus harus juga mengasihi sesamanya sebagai saudara. Dan kasih itu harus dihayati dalam hidup, kata, dan perbuatan yang nyata. Kasih persaudaraan pada hakikatnya adalah suatu pelayanan. Mengasihi berarti melayani. Amin.